Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Smart Trend, hamdan wa syukurillah, pada hari yang insya Allah penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama thalabul ilmi, khususnya dalam materi zikir dan berdoa yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Dwikania. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak materinya. Anak-anakku, sahabat Smart Trend SMA PGRI 31 Pangalengan, khususnya kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas mengenai zikir dan berdoa. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Zikir merupakan perkataan dan perbuatan yang insya Allah sering kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu selepas menunaikan ibadah sholat fardu, sholat sunat, ataupun pada aktivitas lainnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan zikir? Secara bahasa, zikir berasal dari kata zakara, yazguru, atau zikir, atau juga zikir, yang memiliki arti perbuatan dengan lisan berupa menyebut, menuturkan, dan mengatakan, serta dengan hati berupa mengingat dan menyebut. Secara istilah, zikir ini berarti bertasbih atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, zikir merupakan perbuatan yang melibatkan lisan dan hati untuk senantiasa bertasbih dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, masih pengertian zikir, menurut Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, zikir adalah tiang penopang yang sangat kuat atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi, zikir ini ibarat tiang penopang yang sangat kuat untuk menopang jalan kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk zikir. Bentuk-bentuk zikir sendiri ini ada 3 macam. Yang pertama ada zikir jali, yang kedua zikir khafi, yang ketiga zikir hakiki. Zikir jali yaitu suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Jadi pada zikir jali ini, suara berzikir itu disampaikan dengan lantang dan jelas dengan tujuan untuk menggerakkan hati kita untuk ikut berzikir. Dan yang kedua ada zikir khafi, merupakan zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan ataupun tidak. Orang yang sudah mampu melakukan zikir ini merasa dalam hatinya senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam zikir khafi ini, zikir yang sangat khusyuk di dalam hati, bisa diiringi dengan lisan ataupun tidak. Dan selanjutnya ada zikir hakiki. Zikir hakiki merupakan zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga, lahiriah dan batiniah, kapan saja dan di mana saja, dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahnya. Jadi dalam zikir hakiki ini tidak hanya melibatkan lisan dan hati saja, tapi juga melibatkan jiwa dan raga kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga diri, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, keutamaan zikir. Keutamaan zikir ini ada beberapa macam. Di antaranya, terlindung dari bahaya godaan setan. Memang, setan tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk godaan akan diumpamakan kepada manusia agar lalai, agar terlena. Karena itu, dengan zikir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya ada tak mudah menyerah serta putus asa. Adanya permasalahan ini sejatinya untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan seseorang. Bagi yang tidak kuat menanggung permasalahan tersebut, acap kali cenderung berputus asa. Padahal kan berputus asa adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Sedangkan berzikir akan membantu kita dalam memudahkan mencari jalan keluar dalam suatu masalah dan tak mudah putus asa. Selanjutnya, ada memberi ketenangan jiwa serta hati. Segala gundah dan resah yang bersumber dari bagaimana hati kita menyikapi keadaan. Jika hati kita lemah dan tak kuat menanggung beban hidup, besar kemungkinan yang muncul adalah suasana resah dan gelisah. Artinya diri kita merasa tidak tenang. Ketidaktenangan juga bisa timbul akibat perbuatan dosa. Hati ibarat cermin dan dosa adalah debu. Semakin sering berbuat dosa, semakin memupuk debu yang mengotori cermin. Karena itu, untuk meraih ketenangan jiwa dan hati kita, dianjurkan kita untuk memperbanyak zikir. Selanjutnya, yang keempat, mendapatkan cinta serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua ini berasal dari suku kata Ar-Rahmah yang berarti kasih sayang. Kasih sayang Allah terhadap hambanya begitu luas. Oleh sebab itu, kasih sayang Allah harus kita raih dengan memperbanyak zikir. Dan selanjutnya ada pengertian doa. Mungkin kalian di sini juga sering ya berdoa kapanpun dan dimanapun. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa ini adalah harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Sedangkan menurut kitab Fathul Bari, sikap berserah diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Ta'ala daripada doa. Jadi doa ini merupakan segala sesuatu yang sangat mulia. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berdoa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa. Ini terdapat dalam surat Al-Ghafir ayat ke-60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita menjadi golongan yang sombong, tidak mau menyembah akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat selanjutnya ada etika berdoa dalam Islam. Ini disampaikan dalam surat
Al-A'raf ayat 55, yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam berdoa ini kita juga memiliki etika, ya. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantunkanlah, sampaikanlah doa kita dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Etika berdoa dalam Islam selanjutnya ada lanjutannya dari surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita berdoa, kita juga harus memiliki rasa takut doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus memiliki penuh harapan, harus berharap doa kita semoga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Smart Trend SMA PGRI 31 Pangalengan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi mengenai zikir dan berdoa. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Intensitas zikir dan berdoa kita semakin meningkat karena zikir dan berdoa ini memiliki keutamaan yang baik untuk diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian sahabat Smart Trend semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.